Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ariska Salsabila, kelas TBIGB dengan NIM 205-23063, akan menyampaikan materi PPKN Demokrasi dalam Pelaksanaan di Indonesia. Terkait dengan peristilahan demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan juga kratos atau kratein, yang berarti demos itu adalah rakyat dan kratos atau kratein adalah kekuasaan. Karena dapat dipahami secara terminologis, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Nah, oleh karenanya, ini sangat lekat sekali jika kita memandang pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dalam pelaksanaannya itu melalui proses demokrasi atau melalui sistem demokrasi di mana rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara. Oleh karenanya, kita sering mendengar sebuah istilah dari Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, konsep demokrasi itu sendiri mengandung pengertian utama, yaitu bahwa kedaulatan politik itu berada di tangan rakyat. Yang menjadi perbedaan ialah dalam cara bagaimana kedaulatan rakyat itu diatur dan dilaksanakan. Itu terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Jika kita mengacu pada sejarah munculnya demokrasi, awal mulanya ada di Yunani kuno, di mana dalam proses sejarahnya Yunani kuno merupakan negara kota atau sitastis yang diimplementasikan sebuah daerah demokrasi atau demokrasi secara langsung. Nah, dalam perkembangannya, daerah demokrasi ini saat ini dilaksanakan oleh beberapa negara, tetapi ada beberapa negara juga yang tidak melaksanakan daerah demokrasi, akan tetapi melalui demokrasi perwakilan. Jika kita mengacu pada demokrasi pada konteks Indonesia itu sendiri, pada jabatan-jabatan tertentu, pengisian jabatan tertentu, kita melakukan demokrasi secara langsung, yakni dengan pengisian jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi dalam pengambilan kebijakan, kita melalui demokrasi perwakilan, yakni para lembaga representatif kita yang duduk di lembaga perwakilan, yakni DPR, DPD, kemudian DPRD, dan para representatif kita yang duduk di pemerintahan sebagai bagian dari proses pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka rakyat pun ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan langsung, sehingga bisa dikatakan orang-orang yang duduk di pemerintahan itu merupakan wakil rakyat di dalam pemerintahan. Dalam konteks demokrasi itu sendiri, terdapat dua macam menurut Mariam Budiharjo. Pertama, demokrasi konstitusional, dan yang kedua, demokrasi totaliter yang tidak boleh dibatasi. Jika kita mengacu pada demokrasi konstitusional, yakni indikatornya adalah mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Terima kasih, itulah video singkat penjelasan tentang demokrasi dalam pelaksanaan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.